Oke, lanjut. Tadi, oke, kita mulai latihan 1 ya. Oke. So ini sebenarnya latihan yang exercise 0 ini cuma kombinasi Oke. Jadi sebenarnya komen-komen yang kita ketikkan tadi dari tadi ya, ini semua ini bisa kita copy, kumpulkan dalam satu teks editor, namanya editor ya. Jadi ini sebenarnya yang 0 ini hanya kumpulan latihan-latihan tadi yang kita ketik di komen window tadi. Itu saya kumpulkan satu file, text file, jadi namanya di editor. Jadi kalau kita mau run semuanya, ini contohnya udah saya kumpulkan di satu script namanya exercise 1 ya. Jadi kalau kita bisa run semuanya sekaligus, kita bisa buka editornya, kemudian kita klik save file and run ini, atau klik run di sini, kemudian save file and run, atau F5 ya shortcutnya. Itu akan di run semuanya. Jadi yang kita bicarakan tadi semua di run ya. Mungkin ada banyak di sini, atau kita ketik nama scriptnya tadi, kita ketik di sini seperti ini, exercise 0 ini, exercise 00. Kalau kita klik run itu dia sebenarnya execute script itu di sini di command window ya. Ini sama aja, ini di run dulu ya, berarti ya, kalau kita ketik enter seperti akan di run. Kemudian kita akan mulai latihan. Yang pertama kita akan load data seismik ya. Itu di latihan 1A ya. Jadi kita punya dikasih data seismik 3D dalam format sequi ya. Kemudian kita akan coba baca datanya. Sebenarnya data seismiknya ini ada informasi text header ya disertakan juga. Jadi kalau kalian buka ke folder data itu, ini data seismik yang akan kita baca, yang 3D seismik.sky ya, SCY. Itu dia ada data penyertanya, ini data header, description headernya berupa text file biasa, bisa dibuka. Dibuka, isinya adalah statistik dari data 3D-nya sendiri. CDP range-nya berapa, dari 1 sampai 9.639, jumlah CDP-nya berapa, 9639 berarti ya. Jumlah trace-nya, karena ini adalah data post stack ya, berarti jumlah trace-nya sama dengan jumlah CDP-nya 9639. Kemudian amplitude-nya min-nya sekian dengan standar deviasi sekian. Kemudian yang perlu kita
perhatikan di sini adalah jumlah inline dan crossline. Jadi inline-nya ada dari 1 sampai 119, kemudian crossline-nya 1 sampai 81 dengan masing-masing increment-nya 1. Nanti jumlah inline-nya adalah 119 dan jumlah crossline-nya adalah 81. Ya. Oke, yang perlu kita perhatikan sebelum kita load datanya ya. Kemudian kalau kita buka latihan 1A, jadi kita diberi data sequoia itu yang akan kita baca 3D seismic sequoia ya. Kita baca dengan dengan ini dari toolbox-nya Cycrus tadi, Outreach sequoia. Kalau kalian mau tahu gimana cara pakai command ini ya, Outreach sequoia, di command window itu kalian bisa ketik help-nya sebenarnya. Jadi kalau saya ketik help Outreach sequoia, dia akan kasih keterangannya. Outreach sequoia adalah function file dari toolbox ini ya. Ini cara pakainya dijelaskan di sini. Jadi dia perlu input argumen ya. Input argumennya nama sequoia filenya, kemudian property name, dan value. Jadi biasanya nanti kita perlu assign variabel untuk menyimpan sequoia-nya ini. Di sini disimpan sebagai data out gitu ya contohnya. Jadi nanti file sequoia-nya itu disimpan dalam variabel di Octave yang namanya data out. Atau kalau kalian terserah mau kasih nama apa, ini nggak harus data out sih, mau kasih nama dataku gitu ya, nanti disimpan di dalam variabel si Octave ini dataku gitu. Kalau mau kasih nama misalnya Dilan gitu, nanti disimpannya sama Octave sebagai variabel namanya Dilan ya. Atau Fulan atau nama siapa. Kemudian sum in adalah sampel intervalnya. Jadi kalau kita kasih define output argumennya sampel interval, nanti sampel intervalnya akan disimpan juga. Nah, ini yang wajib ada ya variabelnya, yang lainnya opsional, boleh ada boleh enggak. Kalau kita kasih ini nanti text header, propertinya kita kasih text header, dia akan dump, kemudian value-nya yes, dia akan dump text header dari si sequoia ini atau ABCD header dari si sequoia ini ya. Jadi intinya kita akan baca si sequoia ini, nanti dia akan disimpan dalam variabel namanya data ya. Kemudian boleh ganti ini namanya apa aja sebenarnya. Kalau mau diganti nanti asal di bawah-bawahnya pas kita manggil dia juga disesuaikan, diganti juga namanya ya. Di sini saya masukin ke variabel namanya data, nanti sequoia ini. Kemudian interval sampel intervalnya saya masukin variabel namanya sample rate, dan saya minta optionnya pakai text headernya di yes. Jadi text headernya dibaca, itu nanti disimpan ke dalam variabel namanya header ya. Jadi ini adalah output variabelnya, ini adalah input variabelnya. Yang di sebelah kanan tanda sama dengan adalah input variabel, di sebelah kiri tanda sama dengan adalah output variabel. Jadi ini yang akan menyimpan variabel, yang akan menyimpan data dari sini. Kemudian kita perlu specify jumlah inline dan crossline-nya. Karena tadi dari text file yang diberikan kita tahu jumlah inline-nya adalah 119 dan crossline-nya adalah 81 ya. Kemudian untuk time sampelnya, time
vertikal sumbu atau jumlah barisnya adalah nanti kita di sini tadi disebutkan ya, di sini time range-nya ada. Nggak ada ya, nggak ada, tapi kita udah dikasih tahu time range-nya dia mulai dari 800 milisecond ya, atau 0,8 second. 800 milisecond increment setiap sample rate ini ya, increment setiap sample rate sampai nanti jumlah time maksimumnya adalah T minus 1. Nah, T itu adalah ukuran datanya ya, ukuran baris dari datanya. Kenapa dikurangi 1? Karena kita yang pertama adalah 0,8. Jadi yang sampel ke N adalah 0,8 dikalikan sebenarnya jumlah sampel dikurangi 1 dikalikan sampel rate ya. Kemudian nah, berhubung ini adalah data 3 dimensi ya, berarti kita perlu spesify dia dalam menjadi 3 dimensi matriks, yaitu dalam crossline, inline, dan T. Cuma di dalam komputer dia semua matriks disimpan di dalam variabelnya. Semua matriks itu bentuknya adalah 2 dimensi, memiliki baris dan kolom ya, nggak bisa 3 dimensi kalau si komputer ini menyimpan variabelnya itu. Jadi karena itu semua data ini masuk ke dalam matriks data yang bentuknya adalah 2 dimensi, padahal data kita adalah 3 dimensi, ada crossline, inline, dan vertikal, sumbu vertikal, dalam hal ini time ya. Jadi kita harus ubah matriks ukuran 2 dimensi ini yang hanya memiliki baris dan kolom menjadi baris, kolom X, kolom Y, atau kolom crossline dan kolom inline gitu ya. Kebayang ya. Jadi karena dia begitu dibaca masuk ke dalam variabel di Octave ini sebagai matriks 2 dimensi dengan n kolom dan m baris, atau m baris dan n kolom, maka kita harus ubah matriksnya menjadi matriks 3 dimensi memiliki ukuran X kolom, X crossline, Y inline, dan Z atau T yang vertikal, sumbu vertikalnya ya. Kemudian kita buat slice dari 3D matrix itu di dalam menjadi, karena kita tahu jumlah inline-nya adalah 119, jumlah crossline-nya adalah 81, berarti kita meskan si matriks 3 dimensi ini menjadi jumlahnya adalah indeksnya adalah dari 1 sampai 119 inline, dan 1 sampai 81 crossline. Kalau kita startnya nggak dari 1, misalnya ini dia mulai dari 10 misalnya inline range atau crossline range-nya, maka ini nanti kita specify dari start dari 10 gitu ya. Ini hanya untuk indexing pada saat ditampilinnya nanti. Nah, karena ini 3 dimensi, kita untuk tampilannya kita slice karena kita di slice penampang inline dan penampang crossline dan time slice ya. Kita slice di harga inline ke 100, maksudnya ini ya. Kita slice di inline, X itu kan inline ya, Y-nya crossline, Z-nya T, time axis.
data ini adalah matriksnya itu, kita slice di inline ke 100, crossline ke 50, time ke 1 second, time di 1 second. Ini maksudnya, ya. Nah, untuk visualisasinya kan kita hanya biasanya kalau kita lihat di workstation atau apa kan kita lihat slice ya. Kemudian kita plot, kita tampilkan seismiknya menggunakan 3D visualization ya. Kemudian kita kasih labelnya, X-nya adalah inline, label area Y-nya adalah crossline, dan label vertikalnya adalah time ya. Ada pertanyaan sejauh ini? You can eat my steak. Kalau Iya Pak, ya, ada. Tadi saya masih kurang jelas di bagian kenapa datanya harus ditranspose ya Pak ya, matriks dari datanya. di reshape maksudnya. Nah ya ini, sebelum ya, ini. reshape ya data sama dengan data. Oh, Nah itu Pak, ditranspose itu. Apa ya Pak? iya. Saya juga lupa. Kayak jadi pada saat dia dibaca ini, sebenarnya kalau ini 2 dimensi, kalau dia 2 dimensi ya berarti nanti dimasuk ke dalam variabelnya di sini, jumlah barisnya adalah sample rate-nya ya, atau time sample-nya. Jumlah kolomnya adalah CDP, number of CDP atau jumlah crossline ya. Kalau kita hanya punya satu 2D misalnya. Nah, berhubung ini dia adalah 3D, 3 dimensi, kenapa kita harus transpose? Karena kita akan reshape datanya ini tadi ya. Karena pada saat reshape ini kan tadi seperti yang waktu kita latihan pakai gambar badut itu tadi, ingat nggak ya? Dia di reshape itu urutannya dia ini ditaruhnya di sebelahnya gitu. Jadi jadi tadi kalau contoh si badut tadi sampel 200 baris kan dia aslinya, tapi kita reshape menjadi 100 baris 1 sampai 100 dipilih, kemudian baris 101 sampai 200 ya itu ditaruhnya di sebelahnya dia, jadi bukan di yang paling ujung, tapi diselipin di antaranya. Kan gitu ya tadi ya? Iya Pak. Kita run ini lagi. Nah ini tadi kan. Nah ini kan diselipin di antaranya nih, yang buntut bawahnya ini. Kalau kita kenapa kita transpose? Karena supaya data organisasinya itu nanti sesuai yang kita mau. Jadi pada saat dia mengubah di reshape ini itu urutannya sesuai, jadi dia nggak jadi nggak berantakan gitu. Nanti bisa kita coba nanti kita matikan dulu ya transpose.
Baik, Kalau Pak. kita Terima matikan, kasih, Pak. bentar. Ini kalau kita kasih tanda persen di depannya ini berarti kita komen ya, jadi komentar, jadi nggak akan di-execute, ini hanya kita boleh nulis apa aja setelah tanda persen ini. Dia tidak akan dianggap itu sebagai perintah untuk dieksekusi ya. Oke, kita coba matikan aja dulu ya. Kita lihat gimana. Saya juga udah lupa ingat ininya. Kalau nggak pakai transpose, kita run aja. Oke, nah kalau kita tidak transpose, organisasi datanya jadi berantakan pada saat dia di reshape. Karena yaitu tadi reshape itu dia menaruhnya di sebelah, di selingan antaranya gitu. Jadi kalau nggak kita reorganisasi nggak kita transpose susunan data di dalamnya pada saat kita reshape itu, pada saat kita reshape ini dia jadi berantakan. Karena reshape itu caranya dia reshape itu dia dimasukkan di antaranya. Jadi kalau karena dia disusun ke dalam kolom major order. Jadi seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4 di reshape 2 baris 2 kolom. Dia jadi 1, 2, 3, 4 gitu, bukan. Karena ini kebetulan cuma 4 ya. Kalau kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, dia kan aslinya ini kan satu baris 4 kolom aslinya, 1, 2, 3, 4 ini ya. Kalau kita reshape jadi 2 baris 2 kolom, dia 1, 2, kemudian baru 3, 4. Kalau jadi bukan, kan harusnya di sebelah 1 tadi kan 2 ya. Ini kan aslinya 1, 2, 3, 4 gitu ke samping semua ya. Harusnya sebelah 1 kan 2. Tapi karena dia bikin 2 baris, jadi 2-nya di bawahnya gitu. Dan di sebelahnya sekarang jadi 3 gitu, jadi bukan 2. Jadi keselip ya. Kalau ini bukan keselip, ini jadi hilang di antaranya gitu. Kalau dari aslinya 1, 2, 3, 4 ini kita reshape jadi 1 baris 4 kolom, nanti bukan 1, 3, 2, 4, tapi jadinya 1, 2, 3, 4 gitu. Bayang nggak? Jadi si duanya itu dimasukin di antara 1 dan 3, bukan di setelahnya, setelah 3 gitu. 2 dan 4-nya. Jadi dia jadi begitu ya, makanya ini di transpose, kecuali mungkin kita reshape-nya kalau nggak pakai transpose, reshape-nya kalau misalnya ini harus apa dulu ya, inline dulu atau T dulu, saya lupa. Ini urutannya, ininya harus diganti kayaknya. Kalau kita nggak pakai di transpose. Nah, karena itu kita coba di run aja. Kalau
pas run biasanya saya suka balik ke command window karena kalau ada error atau apa keluarnya di sini. Kalau saya tutup di situ nggak kelihatan. Ya ini hasilnya ya. Jadi kalau kita tadi minta kan display atau slice di inline 100, crossline 50 dan time 1 second ya. Sekarang kita bisa lihat. Kita lihat saja ini hasilnya harusnya ada di inline 100. Karena ini inline ya, yang sumbu X ya, sumbu X inline. Di inline 100 slice-nya cocok ya. Crossline 50, ini crossline yang sumbu Y, crossline 50. Ini kelihatan nggak ini? Ya, angka-angkanya. Ini di 50 ya. Dan di Z atau di time slice-nya di 1 second. Cocok ya, ini sesuai ya. Ini 1 second sini. Jadi sudah sesuai ya. Slice-nya yang kita minta. Nah, ada pertanyaan sejauh ini? Iya Pak, itu cara ngeluarin gambarnya gimana ya Pak? Saya udah masuk ini sih, udah ngikutin 100 X inline, 100 X line, 50. Gambarnya gimana? Gambar apa? Waktu kamu run ini di run scriptnya. Yang Pencet exercise F5 atau tombol ini. Oh itu. Exercise 1A. Iya, kita buka exercise 1A. Kemudian di klik ini di atas ini ada save file and run. Klik run. Atau pencet F5 ya. Atau tombol F5, nanti dia akan run. Oh iya, running. Sudah keluar Pak. Ya, siap. Kenapa? Iya, sudah keluar Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau kita mau tampilkan yang lain misalnya? Kita berapa? Inline ke 70. Crossline-nya ada 81 kan. Jadi crossline-nya crossline ke 10 ya. Time di 1, ini sample rate-nya 0,8 ya kalau nggak salah. Jadi karena kita simpen ini sample rate dalam variabel sample rate dan header-nya juga, kalian bisa lihat kalau saya ketik sample rate dia keluar itu 2 milisecond berarti sample rate-nya. Atau kalian lihat di sini di variabel ini sample rate 0,002 second atau 2 milisecond. Dan header-nya adalah karena ini ABCD berarti ada 40 baris 80 kolom. Kalau mau lihat header nanti keluar di sini. Ya, karena kita simpan di variabel namanya. Oke, sekarang saya mau display inline 70, crossline 40, time-nya 1,2 misalnya. Ya. Kalau kita run lagi, cuma saya ini karena run-nya harus baca lagi datanya. Ya, nah ini dia. Oke, 1,2 udah dilewat di bawahnya, jadi makanya nggak akan. Oke, ini time dari 0,8 sampai 1,2 nyampe 1,2 ya. Jadi 1,1 aja misalnya. 1,1. Ini datanya di crop kecil banget supaya nggak lambat bacanya.
Ya, pas di bawah banget, pas di bawah tuh 1,1. Ya. Kalau kalian mau rotate bisa pakai ini, rotate ini, rotate ini slice-nya, kalau mau lihat inline-nya, begini aja ya. Lihat crossline-nya dulu, satu crossline. Lihat penampang arah inline-nya berarti ini inline. Ya, ada yang nanya, ada yang punya bertanya. Bentar, ini ada yang kelas kenapa? Iya. Ada yang angkat tangan ya, mau nanya. Angkat. Mas Valdo. Ya, sudah Pak tadi Pak, saya nanya. Oh, udah tadi. Oke. Ya. Oke. Pak, saya ada yang tanya Pak. Ya, silakan. Pak, untuk gambarnya tadi, kalau interpretasinya gimana ya Pak? Untuk Yang cara tadi. Iya Pak, dari cara membaca gambarnya Pak. Cara membaca gambar ya. Ya itu yang mana? Oke, saya bangun. Jadi yang mana ini? Jadi ya kita lihat di biasanya yang warna merah ini berarti kan yang positif ya, berarti dia yang relatively hard, dari soft ke hard ya. Ini kan masing-masing, kalau kita lihat masing-masing garis ini kan reflection dari gelombang seismik ya, dalam hal ini. Kalau warna biru dia berarti di ke negatif, terang berarti dia ada kontras antara dari sesuatu yang lebih keras ke yang lebih lembut gitu, atau lebih flash, dari higher impedance ke lower impedance. Kalau yang merah kebalikannya. Berarti kalau yang merah itu ini Pak, kalau biasanya untuk struktur struktur tanah di bawah permukaan itu, berarti yang merah itu yang padat atau yang ini Pak, yang banyak porosnya Pak? Yang merah berarti bidang batas antara dari sesuatu yang lunak ke yang lebih padat gitu. Kalau yang merah ya. Karena ini kan kontras impedance ya, yang masing-masing. Baik, terima kasih Pak. Oke, itu untuk cara baca data seismik ya. Kalau kita dikasih dalam format SEQY, sebenarnya ya, untuk yang berikutnya kita akan load interpretasi ya, horizon. Jadi misalnya dari data ini saya sudah melakukan interpretasi di sepanjang event yang merah ini misalnya ya. Kemudian
saya ekspor interpretasinya dalam text file operasi, itu bisa kita baca di sini di tablet. Itu latihan yang berikutnya B. Jadi saya punya satu Horizon. Formatnya kalau kalian mau lihat bisa dibuka dulu misalnya ke folder data itu data ada namanya kado ya, kado. Jadi dia formatnya text file memiliki 5 kolom. Kolom pertama adalah inline-nya, yang kedua cross line, kemudian kolom yang ketiga adalah saya lupa. Ini Y kayaknya kolom ketiga. Kolom 1 cross line kembali. Ini cross line, ini inline, ini Y koordinat ya. Ini X koordinat. Kemudian kolom kelima adalah Z atau two-way time ya. Ini two-way time ya. Jadi kita akan load data ASCII ini ya, text file ini. Kemudian kita tahu ini ada 5 kolom. Kolom pertama cross line, kedua inline, kolom kelima adalah two-way time atau Z-nya. Jadi kita akan baca, masukkan ke dalam variabel namanya Horizon X atau X Horizon ya. X dari si Horizon ada di kolom ke-1. Kemudian sumbu Y dari si Horizon ada di kolom kedua atau inline. Kemudian sumbu Z-nya ada di kolom ke-5. Nah, kemudian kita tentukan dulu berapa jumlah inline dan cross line-nya ya. Jumlah ke inline dan cross line-nya berarti kita bisa tahu dari harga maksimum di X-nya ini dikurangi harga minimumnya, kemudian ditambah 1 ya. Jadi kalau saya punya inline-nya dari kayak case yang Segway tadi, inline-nya dari 1 sampai 119, berarti adalah jumlah inline-nya adalah 119 dikurangi 1 ditambah 1 berarti 119 gitu, ya. Oke. Jumlah cross line-nya juga demikian, sama cara hitungnya. Kemudian cross line inline-nya bisa kita dibuat sumbu cross line dan inline-nya adalah dari harga minimum sampai maksimumnya 4/1 ya. Tapi dari kalau untuk yang jadi kasusnya berarti dari untuk cross line-nya dari 1 sampai 80. Cuma 81 dari 81 4/1. Nah, kemudian kita reshape ya, karena ini Horizon-nya adalah kenapa kita perlu reshape, karena dia formatnya semua dalam kolom format ke bawah semua. Sedangkan kita perlu matriksnya adalah jumlah barisnya adalah misalnya cross line, jumlah kolomnya inline atau sebaliknya. Kemudian angkanya itu adalah harga time-nya atau harga Z-nya. Itu yang kita mau. Tapi ini semua di dalam text file ini semua dalam bentuk kolom format. Jadi cross line 105 kolom 74 adalah sekian, cross line 106 74 ini gini. Jadi ini semua dalam format kolom semua. Jadi kenapa harus kita reshape dalam bentuk jadi matriks ya. Kita reshape si Z-nya ini atau si harga two-way time-nya ini ke dalam matriks ukuran X cross line dan Y inline. Oke. Kemudian sama seperti tadi, karena setelah reshape dia naruhnya di selingan, itu harus kita transpose.
kemudian baru bisa kita plot ya, menggunakan ini plotnya map view atau pakai 3D plot menggunakan surface ya, kita plot surface 3 dimensi. Kalau image SC ini dia hanya 2D plot berupa map. Oke, kalau udah kita run saja ya, akan bikin dua plot. Ini plot yang pertama yang pakai map view ya, yang pakai image SC itu yang 2D, dia hanya di plot jumlah barisnya adalah inline, jumlah kolomnya adalah crossline, kemudian harga two-way time-nya atau harga Z-nya adalah warna-warna ini. Nah, kalau kita plot di 3 dimensi, kelasnya kenapa ya? Putus kah? Kalau kita plot 3D pakai surface ini, demikian. Kalau kita putar supaya kelihatan topografinya ya. Jadi seperti ini, yang lebih secara 3 dimensi ya. Jadi inline-nya adalah sumbu Y, crossline-nya sumbu X, kemudian sumbu Z-nya adalah time-nya, two-way time tadi. Tapi diwarnai juga color-nya sebagai dalam two-way time. Oke, jadi sejauh ini ada pertanyaan? Iya Pak, Bapak. Iya. Saya ingin bertanya untuk yang exercise yang 1A tadi itu, berarti kalau misalnya Iya. kita ingin load data seismik, itu berarti fokusnya pada X-line dan inline-nya ya Pak ya, yang harus dirubah. Jumlah jumlah inline dan jumlah crossline-nya sih kita harus tahu ya. Nah, untuk mengubah reshape-nya itu berapa menjadi berapa baris dan berapa kolom. Berarti untuk yang instruksi coding yang lainnya itu berarti sama saja Pak? Sama apanya? Perintahnya. Jadi misalnya ingin load ataukah nanti waktu kita load data seismik itu ada yang lain yang harus kita ubah lagi selain jumlah inline ini? Oh, sama ini sih time-nya ini biasanya. Tapi kan ini bebas jadi sih. Ini time-nya start dari berapa nih? Ini. Oke, baik Pak. Biasanya 0 gitu ya Pak ya? Kalau start. Ya, kalau seismik kita ini karena kebetulan seismiknya di crop ya, jadi dipotong hanya dari 800 milisecond sampai 1 second. Jadi makanya dia start dari 0,8. Oke, Karena baik Pak. kalau nggak di crop lagi. berarti ya ini start dari ya. Kalau tidak di crop berarti startnya dari 0 gitu Start Pak? dari 0 ya, dari recording awal. Sama satu lagi Pak yang untuk exercise yang 1B. Nah ini tuh jadi hanya untuk load display hasil horizonnya aja Pak? Iya. Nah kalau misalnya kita picking horizon terus itu kan hasilnya dalam itu Pak time structure map itu kan Pak. Nah itu waktu kita ekstrak datanya hingga bisa di load di sini itu bagaimana ya Pak? Kalau di Petra kan bisa diekspor ya, atau pakai software yang lain. Oh iya, yang software interpretasi biasanya kan bisa diekspor tuh. Yang diambil interpretation atau surface. Okay. Iya. Nah, kalau Horizon, kalau di Petra, kalau Horizon di interpretation gitu kan kita biasanya, kecuali kita pakai auto track ya, biasanya kita kan setiap inline lompat berapa inline atau berapa crossline ya,
kalau kita lakukan manual interpretation ya. Iya, betul. Kan nggak setiap inline kita pick kan, atau setiap crossline kan, kecuali kita pakai auto track. Nah itu berarti kan bolong-bolong tuh. Nah itu harus diperhatikan juga, kecuali kita udah bikin surface ya. Udah kita bikin surface dari interpretation-nya, kemudian surface yang kita ekspor itu nggak apa-apa. Itu dia tiap kalau surface kan dia udah di grade, udah di smooth kalau perlu seperti itu. Berarti di tiap sampel, tiap location, tiap CDP udah ada harganya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Yang sini kan contohnya ini udah dibikin, udah di grade surface. Jadi interpretation-nya udah setiap inline, setiap crossline udah ada harganya. Jadi bukan interpretation yang manualnya, yang raw-nya, tapi udah di grade, udah di surface. Oke. Itu aja. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita tutupi dulu sampai sini. Mau nanya Pak, Ya, itu untuk silakan. gambar yang kiri pencet apa ya? Tadi saya ini apa, skip yang Kiri yang mana, yang ini? Yang map? Iya betul Pak. Dia nanti pada saat kita run yang latihan 1B ini kan dia bikin 2 plot, Mas. Jadi figur pertama ini untuk bikin map 2D-nya atau map view-nya pakai image SC ini, image scale ini. Dia bikin 2D map-nya ini. Yang ini, yang 2D. Ini pakai image SC ini. Kemudian satu lagi kita plot pakai 3D view, pakai surface ini. Kita plotnya dalam 3D view surface. Jadi pada saat ini di execute, dia bikin dua window ini. Ya. Kalau nggak kelihatan mungkin tadi numpuk gini nih. Biasanya dia begitu keluar digeser aja. Oke. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita sudahi di sini dulu. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan saya nggak ada meeting yang lain, jadi kita bisa start agak sorean jam 5. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita sudahi aja ya. Oke, nanti seperti biasa paling recordingnya nanti, karena kalian nggak bisa buka di Teams-nya ya, jadi paling nanti saya download, saya taruh di Google Drive kayak minggu lalu ya, recordingnya ya. Ya, yang minggu lalu bisa diakses kan, sudah saya taruh di Google Drive recordingnya minggu lalu. Oke. Ya, itu aja. Kalau ada pertanyaan yang apa, silakan bisa di email. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.